mencoba membuat ini ya, model, CCM ya, Convergence Convergence Method. Nah, di mana kemarin itu terdapat ada 3 kurva ya, di mana yang pertama itu ada GRC, itu untuk ground direction curve-nya ya, untuk hubungan antara penurunan tekanan, PI dan juga, perpindahan radialnya. Kemudian, selanjutnya itu ada yang longitudinal displacement profile ya atau LDP. Nah, ini menunjukkan, perpindahan radial di sepanjang sumbu terowongan, dan juga, terhadap deformasinya ya. Jadi di mana terowongan itu, sebelum disanggah, mmm, dan, belum digali gitu. Nah, hari ini kita akan, membahas terkait, kurva, support reaction curve ya. Ini di mana mewakili, hubungan antara meningkatnya tekanan penyangga dan meningkatnya perpindahan radial yang disanggah. Kalau untuk, GRC sama LDP kemarin kita menggunakan, ini ya, pemodelan numerik di PES2 ya. Nah, tapi untuk yang SRC ini, support ini kita menggunakan secara analitik gitu. Karena kalau kita di numerik, di software PES itu tidak bisa melihat, perubahan itu, kita hanya melihat hasilnya gitu, hasil dari, perkuatannya. Mungkin saya buka, Excel-nya ya. Nah, ini kan kemarin, hasil dari, numerik ya, atau pemodelan di PES2. Nah, ini dari, eee penurunan dari tekanan supportnya ya, support pressure-nya. Nah, ini untuk sumbu Y-nya, kemudian untuk sumbu X-nya adalah, radial displacement-nya, perpindahan, dari tekanannya ini. Kemudian ini kan secara numerik ya. Nah, untuk LDP juga kemarin kita sudah buat. Nah, ini untuk, perpindahannya, mana yang distance ini. Nah, ini sebelum digali ya, terowongan sebelum digali. Nah, kemudian yang di bawah ini terowongan sudah digali. Nah, ini karena kita ubah ya, kemarin ini. Jadi yang minus ini belum digali, dan yang ini sudah digali. Nah, ini hasil total displacement-nya. Jadi kalau kita ini yang titik nol di nol ini merupakan tempat, di dinding terowongannya ya. Kalau yang 0 sampai 50 ini terowongan yang sudah digali gitu. Kalau yang minus ini artinya ini belum digali. Kemudian, nah, hari ini kita membahas yang terkait yang perkuatannya atau support untuk perkuatannya. Dan di sini ada contoh saya buat untuk perhitungan analitiknya ini menggunakan shotcrete dan juga ada rock bolt. Jadi untuk, shotcrete sendiri kan ini dari persamaannya. Nah, ini saya ambil, persamaannya waktu kita pertemuan minggu pertama ya, minggu 9. Ini ada, terkait ini kan secara analitiknya ya. Nah, analitik pun sudah saya, kerjakan juga di Excel ini ya. Nanti mungkin saya akan kasih Excel-nya, nanti kalian bisa pelajari gitu terkait analitiknya. Karena kemarin kan tidak saya bahas detail ya terkait analitiknya ini. Mmm, ini terkait analitik ya, untuk informasinya, ini juga, mmm, persamaan ini ya, ada yang untuk, dinding maupun ada yang tetap, mmm, yang lantai. Nah, ini akan kita bahas terkait yang support ini. Jadi ini untuk, analisis, support-nya ya. Nah, di sini nanti kita akan dapatkan nilai, PS Max-nya ya. Nah, artinya kekuatan, maksimal penyangga itu dapat terdeformasi gitu, berapa besar. Nah, ini menggunakan persamaan ini, tapi kita lebih fokus ke ini ya, ke shotcrete-nya. Nah, ini juga ada ya untuk, grafik, yang udah dibuat
Nah, ini ada kriteria-kriterianya. Nah, di sini kan ada tunggu ya. Mhm, Nah, ini ada kriterianya. Kalau nomor satu ini, nah, kita lihat di sini dia menggunakan skill set e-beam ya. Ini adalah kode beam-nya 8I23 ini dengan 5 feet ya. Ini sangat blocking. Nah, dimana kalau kita lihat nih grafik ini kan kekuatannya cukup cepat ya. Dia merespon dari penurunan tekanan ini, tekanan dan waktu dipasang, dia akan sangat cepat gitu responnya untuk memberikan kekuatan pada terowongan ini misalkan. Ini misalkan pada atap, dinding, dan lantai misalkan. Ini untuk kriteria supportnya ini menggunakan skill set e-beam. Ini juga e-beam tapi dengan core blocking ya di sini. Kalau kita kan dia kode 2 ini berarti dia ini. Nah, ini kalau kita kan untuk perkuatannya deformasinya agak landai ya, tidak seperti yang nomor satu ini. Dia kekuatannya cepat memberikan kekuatannya. Nah, kalau yang nomor 2 ini dia agak landai ya, dan juga kekuatannya di maksimal ini sekitar nyampai mungkin sekitar 7 ya, 7 lb per inci di sini. Nah, ini dia menggunakan MPa ya. Jadi kalau MPa di sini mungkin sekitar 0,5 MPa ini mungkin. 0,05 ya, 0,5. Di sini 0,1, 0,2, 0,5 ini 0,05 MPa untuk Vmax-nya atau kekuatan perkuatannya gitu. Nah, kemudian juga ini ada ketebalan 2 inci untuk shotcrete. Nah, yang shotcrete ini ya. Nah, dia cukup kuat ya menahan beban ini. Nah, dengan cukup cepat juga dia deformasinya tidak terlalu banyak ininya deformasinya. Dia cukup menahan mampu sekitar ini ya 0,3 MPa ini, sekitar 0,3 lebih. Ini mungkin bisa digunakan ya sebagai acuan gitu. Ini juga sama ya. Untuk ini diameter, nah ini menggunakan rock bolt yang juga sama. Ini bedanya ini dengan 10 feet ya, dari permukaan terowongan, kalau ini dengan 30 feet from face-nya. Nah, dari nah ini kita dapatkan misalkan ini kita menggunakan concrete atau shotcrete ya. Shotcrete ini seperti kita nyimpan semen gitu di dinding terowongan. Nah, sini ada ketebalan ya. Ketebalannya berapa senti untuk ketebalan shotcrete ataupun concrete-nya. Nah, ini jarak jari-jarinya jadi terowongan. Nah, di sini data yang dibutuhkan kan ada data modulus elastisitas, kemudian cohesion-cohesionnya, kemudian ada ketebalan lapisan, jadi terowongan, kemudian sigma C ini adalah kuat tekan ya, kuat tekan dari konkrit dan shotcrete-nya. Nah, data ini biasanya didapatkan dari hasil uji lab ya, hasil uji lab dari material shotcrete ini. Jadi biasanya kalau kita ini ya, misalkan contohnya kalau kita beli laptop kan udah ada speknya ya. Laptopnya misalkan RAM-nya berapa giga, ya apa gitu, menggunakan Intel berapa, kan udah ada speknya ya. Sama juga kalau kita ingin menggunakan kualitas ini biasanya sudah ada speknya gitu. Nah, spek itu yang ini tadi, data yang dibutuhkan ini. Nah, ini data-data ini didapatkan dari hasil uji lab. Nah, ini ada data yang dibutuhkan. Data ini kita hitung gitu untuk
mencari nilai kekuatan dari supportnya ini. Hmm, ini untuk yang concrete atau shotcrete ya. Hmm. Kemudian, nah ini ada juga untuk yang steel set. Kalian bisa menggunakan persamaan ini. Nah, ini kan ada lebar flansa dari rangkaian baja. Nah, W-nya ini. Kemudian ada kedalaman penempang batang baja. Atau nilai X-nya ini. Ada luas penempang baja. Nah, ada momen inersia. Ada modulus. Kemudian ada kekuatan luluhnya atau bajanya. Dan jari-jari terowongan. Kemudian ada jarak spasi steel setnya di sepanjang sudut terowongan. Kemudian ada tetanya atau sudut di antara ini ya, sepanjang sudut terowongan ini. Kemudian ada ketebalan blok, ini seperti ini, kan dikasih blok ya. Jadi dia ada steel set, ada blok-bloknya ini. Kemudian ada modul fasilitas bloknya ini sendiri. Nah, jadi ini merupakan data-data yang diperlukan untuk menginput ke dalam persamaan ini. Nah, nanti beda lagi, agak sedikit beda ya kalau kita menginput di S2-nya. Nanti kita bandingkan ya. Nah, kemudian ini untuk yang rockboard. Ini data-data yang diperlukan. Ini ada freeboard cable length-nya di panjang bolt ini. Kemudian ada diameter dari bolt-nya berapa senti. Kemudian ada elastisitas modulusnya. Kemudian beban deformasinya, terkait hancur ataupun kepalanya ini. Kemudian ada TBF, ini ultimate failure load from full of test. Kemudian ada tanah radius, kemudian ada SC ya. SC ini jarak antar spasi boltnya ini. Nah, jadi kalau kita di terowongan, SC itu jarak per boltnya ini. Kalau SA ini longitudinal ini jarak dari untuk ke dalam ini sampai ke head anchornya ini. Nah ini data ini kita akan input ya, kayak buka tabel Excel lagi. Nah ini kalau saya ini saya mencontohkan dua ini ya, menggunakan shortcut dan juga menggunakan logboard ini. Nah, jadi saya masukkan persamaannya ini. Nah ini sesuai persamaan tadi. Ini menggunakan shortcut. Nah ini data yang saya dapatkan. Nah, ini kekuatannya 30 MPa. Kemudian modulusnya ini ada 30.000 MPa. Kemudian jari-jari ada 5 meter ya kemarin. Kita buat 5 meter jari-jarinya. Nah, ada persen rasionya 0,2. Nah, ini ketebalan shotcrete-nya. Nah, ini saya buat 0,15 meter. Ini 15 cm ya untuk ketebalannya. Jadi ini bisa diatur ya sesuai dengan material batuan ruangannya. Nah, didapatkan 0,89 MPa. Berarti ini kekuatan maksimal kekuatannya gitu. Kemudian KC-nya adalah kekakuan dari shotcrete-nya. Nah, kemudian ini untuk yang shotcrete. Kemudian yang rockboard, nah ini ada persamaannya. Nah, kemudian data yang dibutuhkan tadi ada ini ya, QB ini 0,33 meter per meganewton, QB-nya 0,81, SC ini adalah jarak tadi ya, spasi antara rockboardnya 1,6 meter, ini juga sama 1,6 meter. Kemudian ini L tadi ini panjang ini ya, panjang ankornya tadi, ini sepanjang 3 meter. Kemudian S ini tadi S tadi modulus dari rockboardnya. Nah, ini didapatkan nilai PS maksimumnya adalah 0,32 MPa ya.
Mmm, dan kekakuannya 1,18. Nah, ini ada rumusnya di sini ya, rumusnya ini ya, TBF dibagi dengan, jarak, spasi dari robotnya dengan L-nya. Mmm, mendapatkan PSO-nya 0,32. Sedangkan untuk kekakuannya, nah ini sudah ada persamaannya, menggunakan persamaan ini ya, 1/KS artinya, nah kalau kita cari KS-nya berarti ini kita pindah ruas ya, PS-nya jadi dikali, ini menjadi dibagi jadi 1/ini. Ini juga sama ya, nah ini menggunakan persamaan ini untuk PS maksimalnya, mmm, yang jadi setengah ya, setengah dikalikan sigma, eee, kompresi konkretnya, nah dikalikan dengan 1 dikurang jari-jari, dikurang ketebalan, shotcrete-nya dibagi dengan jari-jari kuadrat, mmm, yang mendapatkan 0,895. Jadi kalau kita lihat di sini PS maksimalnya ini, nah ini didapatkan untuk yang shortcut 0,89 ya, 0,8 MPa. Nah untuk yang rockbot 0,32. Nah kalau kita menggunakan kedua-duanya, shortcut dan rockbot untuk perkuatan terowongannya, maka ini tinggal ditambahkan aja PS maksimalnya ini. Jadi ini dari di total kekuatan dari shortcut-nya 0,89 ditambah dengan 0,32. Dapatkan 1,2 PS maksimalnya. Kemudian untuk kekakuannya 1,38. Ini juga total dari kekakuan dari shortcut dan backbone. Nah, kalau kita udah dapat ini sebenarnya ini kita bisa masukkan ke dalam grafiknya ya, grafik CCM. Nah, cuma kalau ingin lebih detail lagi sebenarnya bisa kita menggunakan seperti GRC kemarin ya, kita menggunakan step ini yang kita faktorkan. Nah, kita ingin melihat penurunan tekanannya gitu dari yang maksimal sampai dia ke 0 gitu. Kita bisa buat juga ya sebenarnya ini untuk yang analitik support ini. Cuma kalau dari saya mungkin tidak terlalu detail ini karena kita akan memasukkannya ke dalam 3 grafik ini ya, dari GRC, LDP, sama SC ini menjadi CCM ini. Nah, jadi ini datanya yang kita dapat kemarin ya, dari PI ini kita dapatkan datanya dari analitik, secara numerik. Nah, ini LDP juga secara numerik, kemudian ini secara analitik ya. Nah, ini misalnya ini GRC, ini LDP, ini adalah SRC ya, analitik. Kalau ini kita akan secara numerik. Nah, tadi kita dapatkan supportnya ini karena saya menggunakan contohnya ada dua ya, menggunakan satu robot PS maksimalnya ada 1,2, maka sini saya input 1,2 di sini untuk PS max-nya. Nah, kapan kita melakukan pemasangan rockbolt? Nah, ini saya letakkan di sini sekitar 1,5 meter dari muka terowongan ya. Kalau 0 kan artinya kan dia tepat di dinding muka terowongannya. Nah, kalau kita lihat kan yang ini kan ini belum digali ya, maksudnya ini belum digali, ini sudah digali tapi ini belum dikasih penyangga gitu. Nah, sini saya nah kan yang biru ini merupakan grafik GRC-nya, yang sehingga oranye ini merupakan LDP-nya. Nah, sedangkan ini adalah support-nya gitu. Jadi sini kalau dari sini saya mencoba memasang support-nya itu di sekitar 1,5 meter dari muka terowongan. Makanya sini saya masukkan di sini support-nya dipasang, tapi di sini masih belum ada kekuatannya ya, karena dia baru dipasang, kemudian nah di titik ini dia baru
ada, nilai kekuatan maksimumnya di sini, 1,2. Nah, kalau kita lihat grafiknya makanya sini saya taruh sama ya 1,2 karena dia nilai maksimumnya di 1,2 gitu, PS maksimumnya. Karena kalau dia lebih berarti dia tidak bisa menahan bebannya itu lagi, gitu. Jadi ini, dapatnya itu seperti ini ya datanya. Nah, ini saya gunakan, total displacement-nya yang menggunakan LDP untuk membuat, grafik ini. Kalau ini kan hanya cuma kekakuannya PS ini, dan masih kekakuan dari, support ini. Ya, jadi ini untuk, grafik, CCM ya. Nah, ini kalian, harusnya nanti sudah bisa membuat grafiknya ini, terkait dari, GRC, LDP, sama support-nya. Nah, ini secara numerik ya, saya menggunakan secara numerik. Nah, kalau analitik sebenarnya sudah ada saya hitung ya. Ini ada perhitungannya. Nanti kalian bisa silakan kalian pelajari lagi nanti. Ini kan disesuaikan dengan persamaan aja sebenarnya. Ini ada persamaan, kita masukkan sesuai data-data yang sudah diketahui ya kan. Ada jari-jari, kedalaman kanalnya, weight ratio-nya, terus yongnya, teori aksial, SI. Nah, ini data-data ini sudah kita dapatkan. Nah, tinggal kita masukkan aja sebenarnya ke dalam persamaan-persamaannya ini. Hmm. Ini juga kita ambil dari nilai step ini ya, atau penurunan faktornya. Nah, karena ini kita coba 16 ya, ada 16 pemfaktorannya. Sebenarnya silakan ini boleh ya lebih dari 16, semakin banyak semakin bagus ya datanya ini. Artinya nanti, data yang poin-poinnya ini semakin banyak gitu, semakin rapat. Karena saya hanya 16, pemaktorannya aja, maka ini cuma ada 16 titik. Tapi kalau memang mau diperbanyak silahkan ada 20 stack gitu. Paling pemaktorannya aja ini harus disesuaikan ya. Kalau ini kan kemarin saya menggunakan 16 ya, jadi 16 saya gunakan 15 stack aja membaginya, karena ini dia udah satu nilainya. Jadi kalau 16 nanti hasilnya dia tidak nol di bawah ini. Karena kita ingin pas di nol ya, penurunan ini. Jadi di sini saya masukkan 15 gitu. Jadi kalau misalkan kalian buat 21 step-nya ini, maka di sini kalian harus dikurangi satu, jadi 20 gitu. Jadi biar di sini hasilnya nol. Di saat dia kekuatan maksimum, support pressure-nya 1 ya, artinya ini maksudnya, kemarin sudah saya jelaskan juga ya, artinya perkuatan P0 sama P1 itu sama gitu. Artinya saat, batuan itu memberikan tekanan senilai, P0, maka si stack 1 ini memberikan, kekuatan juga secara sama gitu dengan nilai P0. Makanya, di waktu itu kan saya jelaskan P0 sama dengan P1 ya. Ini saya buka ini ya, ke project kita kemarin, eee, kemudian GFC ya, karena kita ingin melihat penurunan tekanannya ini ya, mmm, penurunan ini. Sebenarnya nih anggap aja ini, terowongannya belum digali gitu, ini masih utuh karena kekuatan dari, distribusi beban load-nya ini sama ya, 7,02 sama dengan, total dari batuannya ini, tekanan dari batuannya ini, sigma 1 sigma 3-nya 7,02. Nah, jadi dia masih sama gitu, artinya dianggap ini belum digali gitu. Karena, eee, kalau yang stack 16 kan dia nol ya, tidak ada support pressure-nya lagi, artinya ini sudah digali gitu. Mmm. Nah, dari proses ini kan kita ingin melihat gitu, seberapa besar penurunannya gitu. Makanya kita sebut stack-stack ini penurunan, beban-bebannya ini. Kalau LDP kemarin kan kita ingin melihat, jarak ini ya, LDP. Mmm, jarak, jarak muka terowongan ini dengan, deformasinya gitu.
Jadi kita lihat di sini jarak, anggapnya ini muka terowongannya ya, kita menambang ke arah dalam, ke arah atas, sini maka kita akan lihat deformasinya berapa sih di jarak tepat di dinding terowongan, misalkan di muka terowongan sampai berapa meter ke dalam ya. Kemudian ini berapa meter sudah digali gitu. Nah, maka dapatnya hasilnya seperti ini. Nah, ini kemarin. Nah, ini untuk yang analitik. Tuh. Nah, sebenarnya bisa kalian input, nanti kalian coba ya. Kalian coba input aja, kalian bandingkan hasilnya ini dengan hasil yang numerik gitu. Jauh beda nggak? Gitu. Yang analitik, nah ini juga ya ADP ya. Nah ini ada sudah diketahui ya. Maksimumnya, kemudian X-nya 40, nah ini jari-jarinya 5, nah ini bisa dapatkan nanti seperti ini. Nah ini misalkan X-nya adalah jaraknya ya. Jarak dari permukaan terowongannya 40 meter misalkan ini. 40 meter di sini ya. Artinya ini yang sudah digali tapi belum dikasih penyangga. Yang ini artinya dia belum digali gitu. Nah, ini saran analitik ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini contoh ini ada ini ya, hasil dari uh, disertasinya Pak Simon dulu ini, yang dari ITB. Nah, dia membandingkan antara GRC analitik dan juga numerik. Kalau kita lihat dia tidak terlalu jauh beda ya, dan juga terkait perkuatannya. Sampai sini ada mau ditanyakan dulu terkait yang SRC ini, kekuatan. Mungkin nanti bisa kalian coba-coba ya, selain Stockpad, Rockboard, mungkin di sini kalian tambahkan lagi terkait penggunaan steel set. Nah, ini. Kalian bisa mencoba ya, kalau pengen kalian penasaran gitu kan, nah, ini bisa menggunakan steel set ini, menggunakan persamaan ini. Hmm. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait pertama pembuatan grafik CCM ini ya, convergence convergent method ini. Karena kemungkinan nanti kalian akan membuatnya mungkin ya. Kita nanti untuk ujian semesternya itu mungkin Pak Alio yang membuat soalnya. Kalau seperti biasa mungkin kita itu setahu saya itu dia membuat grafik CCM ini. Jadi diharapkan kalian bisa membuat grafik ini ya. Mungkin silakan aja mau ditanyakan kalau yang masih bingung terkait pembuatan grafik ini. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan lagi ya terkait SRC-nya support ini bagaimana penerapannya di analisis numerik yang di S2 ini. Nah, mungkin saya buat ini ya. Ini mungkin saya buat baru aja dulu ya, karena ini ada masih beban deformasinya ya terkait dari distribusi lotnya ini. Sebenarnya sama aja. Saya buat, saya kasih contoh aja ya. Nah ini nanti juga sebenarnya membantu kalian melakukan analisis ya. Nah, kalau ini kan bisa kita buat, misalkan kita buat tiga saja lah nih. Nah, klik oke. Nah, berarti ada 3 step ini. Kemudian saya buat ini ya.
seperti bisa membuat radius terowongannya 5 meter kemarin ya. Kemudian ini di kedalaman 0,-260 ya. Kedalaman 260. Kemudian kita buat eksternalnya ini 10 kali biasanya saya buat biar tidak ada pengaruh. Kemudian meshnya kita buat ini 6 aja. Split mesh. Loading ini kan ini kita masukkan 7,02 ya terkait data yang kemarin. Kemudian displacementnya tidak perlu. Nah, di support ini nanti yang akan kita masukkan. Di sini ada add bolt, kemudian ada add bolt pattern, kemudian add linear. Nah, karena kita ingin memasukkan supportnya ini, nah kita bisa menggunakan tools ini ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin coba ini saya masukkan dulu import biar cepat aja ya. Import property sama gitu. Versi. Mungkin kayak ada. Ini kan terowongannya masih belum digali ya. Kita ubah dia udah digali. Ini excavate ya, kita pilih. Ini kalau kita kan ada 3 step ya. Nah, ini udah jadi terowongannya. Nah, kalau kita analisis kan mungkin nggak tahu nih FK-nya berapa ya, SRF-nya ya. Nah, di sini anggaplah kita ingin memperkuat terowongannya ini. Nah, caranya gimana? Yaitu kita menambahkan support ya. Support. Nah, di sini ada add bolt. Nah, kita pilih add bolt ini. Nah, ini install bisa kita install cuma satu di step satu ini atau di ketiga-tiganya gitu. Nah, ini misalnya kita install di step satu aja ya. Kita ingin membandingkan misalkan. Kita pilih OK. Nah, kemudian ini kita pilih ini secara manual ya. Kita ini kan jarak-jaraknya mungkin nanti bisa diukur. Nah, kalau ini secara manual. Nah, kalau saya unduh aja ya. Kalau kita menggunakan ini, add board pattern-nya ini, nah ini sebenarnya bisa kita blok ya. Nah, ini bisa buat panjang board ini 2 meter, spasinya ada 1 meter. Nah, ini bisa kita buat di semua stepnya misalkan. Apa kita buat di step satu aja dulu ya. Ini oke. Nah, ini bisa kita blok mungkin di bagian atap misalkan sampai dinding. Support ini itu contoh kita oke aja. Kita klik di sini. Jadi secara otomatis mengenerate ya sesuai dengan ukuran tadi buat pattern ini. Nah, dengan panjang ininya 2 meter, ini 2 meter ya kalau kita ukur ini 2 meter panjang dari sininya. Nah, kan 2 meter ya. Kemudian lebarnya ini mungkin sekitar 1 ya. Ini sekitar 1 meter. Ini kalau kita ingin membuat support ya, membuat board ataupun menggunakan ini. Jadi bisa juga kita mendelete, hapus aja misalkan. Biarin saja. Ini saya anggap ini udah kita install ya, install rockboard gitu. Nah, kalau kita lihat di step 2, dia terinstall juga ya.
Nah, sebenarnya ini tidak ada botnya, di step 3 dia dihapus. Nah, di step 1 ini sebenarnya kita akan mencoba memperhitungkan ya, gimana, terowongan ini kalau kita install Rockbolt hasilnya seperti apa, kemudian kalau di step 3 ini kalau tidak di-install Rockbolt seperti apa gitu. Karena kita kan ingin memperkuat terowongan itu gitu. Jadi kita akan mencoba-coba gitu. Mhm. Tapi kalau kalau yang sudah bekerja, sudah punya pengalaman yang cukup banyak, saya tidak usah menggunakan ya, karena kalian udah tahu ya material batu di sana seperti apa gitu. Kemudian, dia perlu peran apa, itu pasti udah bisa lah kalian memprediksinya gitu. Makanya kan cuma hanya, kita mencoba-coba memprediksi gitu. Nah ini misalkan kalau menggunakan, rock bolt ya. Nah ada juga yang namanya ad linear. Nah ad linear ini bisa juga ya linear 1, misalkan ini kita tidak menggunakan linear di 2 misalkan. Nah kita klik oke, nah kita kita blok semuanya ya, kita blok semuanya, kita cancel dulu, kita ulangi, kita blok semuanya, kemudian klik kanan, down. Nah ini terdapat, linear ya. Nah linear ini di sini termasuk kayak shotcrete gitu, kemudian ada, wire mesh, e-beam, nah ini seperti ini. Jadi kita menginstalnya ini di seluruh, permukaan terowongan ya misalkan di sini. Kalau untuk step 2 tadi kan di sini misalkan, di sini kita hanya menggunakan, ini ya, kalau yang pertama kita menggunakan, rock bolt dan juga misalkan shotcrete ya. Di sini shotcrete dulu, menginstal shotcrete dan rock bolt untuk yang step 1. Kemudian di step 2 di sini hanya menggunakan, rock bolt gitu. Kemudian di step 3 kalian tidak menggunakan rock bolt, hanya menggunakan shotcrete gitu. Jadi sebenarnya ini kegunaan dari, step ini tadi ya. Karena kalau kalian membuat masing-masing, pemodelan satu-satu mungkin cukup lama ya, membuat, file ini. Buat new lagi misalkan, nah kan cukup lama ya, membuat desain terowongannya lagi, membuat, pelapisan batuan misalkan kalau banyak pelapisannya. Nah ini juga salah satu contoh penggunaan stat ya. Jadi bisa kita gunakan stat ini untuk beberapa, simulasi gitu. Mmm. Ya, kalau untuk ini saya hanya menjelaskan cara penggunaannya. Kalau untuk hasilnya mungkin, saya tidak bisa menampilkan, karena memang sebelumnya saya belum, pernah menganalisis ini ya, terowongan. Nah, kemudian kalau sudah kita install ini ya, install di terowongannya, nah kita jangan lupa memasukkan data properties-nya. Misalnya ada data properties material, nah ini ada yang linear tadi, kemudian ada yang board, ini yang linear ini yang kita pilih. Nah nah ini ada pilihannya ya. Nah di sini menggunakan standar beam ya. Nah standar beam ini ada datanya yang perlu masuk adalah data modulus Young-nya, Gaussian ratio-nya, ketebalannya, kalau memang ada areanya berapa meter mungkin silahkan dimasukkan, yang ada momen inersia. Nah ini data yang harus kalian masukkan ya, kalian harus ada dapat datanya ini. Nah kemudian kalau dari contoh dari perhitungan tadi kan, di sini menggunakan, eee, concrete ya atau shotcrete system. Nah ini, kita bisa pilih, reinforced concrete ini. Nah, di sini ada 2 pilihan lagi, ada yang hanya menggunakan konkrit, berarti kita
uncheck ini ya. Nah, ini khusus menggunakan konkrit saja. Data-data yang diperlukan ada ketebalannya, yang modulus, Poisson rasionya, composite strength, sama tensile strength ya. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan cara ini tadi ya. Ada modulus, ada jari-jari ruangannya, Poisson rasionya, ketebalan. Nah, ini sama hampir sama dengan ini ya. Thickness, yang modulus, Poisson rasionya. Nah, ini bisa kalian input juga itu di sini. Nih, kalian masukkan ke dalam kesamaan ini, data-data yang diperlukan. Nah, ini kalau hanya menggunakan konkret. Tapi kalau kita bisa juga menambahkan di sini penambahan reinforcement ini ya. Nah, ini kita bisa pilih di sini. Ada menggunakan e-beam misalkan di sini, ada yang menggunakan lattice grider, nah seperti ini. Kemudian ada yang menggunakan hollow section, kemudian ada riber, ada wire mesh, ada channel, ada DPA channel. Nah, jadi macam-macam ya, sesuai kebutuhan untuk penyelenggaraan terowongan di perusahaan misalkan atau di penelitiannya. Nah, ini bisa menggunakan ini adalah tipe-tipenya ya. Saya kurang mengerti paham juga ini ini apa. Kayaknya untuk dimensinya mungkin S ini. Jadi mungkin beda-beda ya dimensi tipenya ini. Mungkin ini di Eropanya menggunakan HE ini mungkin kodenya. Nah, ini ada kodenya W1100 dikali 499. Nah, ini kita lihat di sini ada section depth-nya, areanya, moment inersianya. Nah, ini udah ada ya speknya gitu. Bahwa menggunakan disk ini adalah speknya seperti ini. Kemudian W1100, nah ini juga berubah ya speknya gitu. Nah, ini merupakan speknya. Kalau ini kan cuma satuan ya, satuannya metrik, ini imperial. Nah, mungkin dalam inch ya, LB per feet. Nah, ini kalau satuan meter gitu, milimeter. Bisa juga kalau menyesuaikan, nah ini bisa diedit ya. Kalian bisa membuat sendiri sesuai reinforcement yang ada gitu di perusahaan itu yang tersedia. Kalian bisa membuat sendiri gitu. Ini tinggal dimasukkan aja nih spasinya berapa. Nah, ini kan misalkan tadi berubah ya. Kalau kita pilih ini, double OK. Nah, ini berubah otomatis ya. Hmm, mungkin dia memang menyesuaikan data reinforcement ini. Hmm, misalkan saya pilih wire mesh. Hmm, harusnya ada diameternya berapa? Ini diameter 6 milimeter. Ini diameter dari kawatnya ini ya, sampai 12 meter nih. Oke, nah ini ada yang berubah ya. Cuma bisa mungkin dimasukkan juga nih terkait komposite strength-nya dan shift strength-nya juga. Nah, ini kan tadi ada stack ya. Nah, ini juga bisa dipilih. Nah, stack ini saya kurang paham juga ini. Ini untuk penurunannya. Kita mencoba gitu melihat penurunan dari kekuatan konkretnya ini. Jadi seperti itu ya untuk melakukan kekuatan atau support dari terowongan gitu. Jadi caranya seperti itu. Kita melakukan support. Nah, ini bisa menggunakan bolt tadi ya. Nah, bolt ini kan tadi cuma secara manual ya. Dia satu-satu gitu. Nah, ini bisa diatur ya. Nah, tapi ini agak susah ya karena memang kita harus benar-benar tahu nih berapa panjangnya ini, panjang rock boltnya ini. Tapi kalau memang sudah ada datanya, ini bisa meng-add bolt ini. Jadi ini toolsnya bisa mendelete boltnya, bisa kita memindah boltnya ini. Nah, ini terkait rock bolt ya, yang menggunakan add linear. Linear itu intinya daerah di permukaan terowongannya ini. Nah, ini juga stacknya tadi ya.
ini misalkan tadi ini menggunakan hanya menggunakan keyboard aja, analisisnya tanpa menggunakan, eee, shortcut beserta awareness-nya. Kalau step 3 ini berarti dia hanya menggunakan misalkan, shortcut-nya saja, tidak menggunakan awareness. Jadi ini fungsi salah satu fungsi step ini. Mmm. Jadi seperti itu ya untuk, eee, penggunaan, support ini ya di numerik gitu. Mmm. Kalau ini ya nanti mungkin akan saya share ya setelah ini, untuk data Excel-nya ini nanti, mungkin di-share-nya nanti silahkan kalian ini aja, yang di Google Drive kemarin sudah saya share, berkat Google Kelasnya itu akan saya selalu update gitu, materi maupun data-data yang kita gunakan dalam perkuliahan. Ini juga ada perhitungan terkait, Selenkon 69 ya, sesuai materi kemarin yang ini. Karena kemarin kan tidak selalu saya jelaskan juga ya terkait analitik-analitik ini, karena memang, eee, sangat, apa ya, dipahami cukup perlu waktu lama ya. Karena kalau kalian mungkin hanya, S1 mungkin hanya melakukan, penerapannya aja ya, tidak perlu sampai menganalisis, ke analitiknya gitu. Tapi kalau ada persamaan, nah kalian bisa memasukkannya gitu, data-data apa yang diperlukan, ini sesudah ada di sini ya keterangannya gitu, ini juga ada contoh di sini. Nah ini data-data yang diperlukan untuk kalian melakukan, solusi, analitik dan terkait dari Salencon ini. Mungkin kemarin terkait, mmm, mmm, terkait kekuatan ini ya, radial, elastisitas, dan juga tegangan radial dan tegangan tangensial ya. Ini secara numerik dan analitik. Kalau yang Excel tadi kan secara analitik ya. Mmm, ini data-data yang diperlukan sebenarnya sama ya, radius, ini cuma ada lebih detail lagi RGB, band roughness, kemudian numbering, dan waternya, SRF-nya. Ini silakan kalian pelajari aja ya, terkait, eee, analitiknya. Nah, nanti ini dapatkan grafik seperti ini. Ini untuk yang tangensial, secara analitik, ini secara numerik. Dan informasinya juga bisa dilihat, ini secara analitik, ini juga secara numerik. Nah, mungkin itu aja ya materi yang dapat saya sampaikan malam ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini ya, untuk pembuatan grafik CCM ini. Ada GRC, ada LDP, sama, eee, SRC. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin saya akhiri sampai sini ya pertemuan kita malam ini. Tapi untuk absensi mungkin nanti saya akan mintakan dengan Pak Alio ya. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.